Pemerintah mempercepat pemulihan pasca bencana dan penertiban kawasan hutan melalui pembangunan jalan nasional. Hunian sementara bagi warga terdampak serta penguasaan kembali lahan hutan ilegal. Langkah ini dijalankan lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan baik itu konektivitas wilayah, perlindungan sosial, hingga penguatan penerimaan negara berjalan beriringan. Pemulihan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama pemerintah, terutama di Provinsi Aceh yang terdampak kerusakan jalan dan jembatan. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan mayoritas ruas jalan nasional yang rusak dapat kembali tersambung sepenuhnya pada akhir Desember 2025. Dari total 81 ruas terdampak, sebanyak 72 ruas atau sekitar 88% telah kembali fungsional, termasuk jalur lintas timur Sumatera yang kini dapat dilalui melalui jembatan di Jalan Kabupaten Awe Getah. Meski demikian, perhatian pemerintah masih tertuju pada wilayah tengah Aceh, terutama ruas Biren Takengon yang memiliki sejumlah jembatan dalam penanganan intensif. Beberapa ruas nasional ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025, sementara dua ruas lainnya yakni Genting Gerbang Simpang Uning serta Simpang Uning Uwak dijadwalkan selesai pada Januari 2026 karena tingkat kerusakan yang lebih berat, termasuk dua jembatan terputus. Untuk ruas jalan terdampak, totalnya ada 81 ruas. Nah, ini yang sudah fungsional, sudah 72 ruas atau sekitar progresnya 88%. Kemudian untuk jembatan, dari total ada 33 jembatan yang terdampak, kita sudah fungsional sebanyak 23. Jadi kurang lebih 70% sudah kita tangani dan sudah fungsional. Insya Allah kita selesaikan pada akhir Desember 2025. Kecuali memang yang cukup berat, yaitu di ruas Genting Gerbang Simpang Uning. Ya, ini kami berupaya 20 Januari 2026 bisa kita selesaikan. Sejalan dengan pemulihan konektivitas, pemerintah juga memacu penyediaan tempat tinggal layak bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pembangunan hunian sementara atau Huntara dilakukan secara masif dan terintegrasi dengan pola kerja siang dan malam, melibatkan BNPB, TNI, Polri, serta Satgas Pembangunan, agar warga dapat segera meninggalkan lokasi pengungsian. Salah satu proyek percontohan berada di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat dengan 117 unit Huntara yang ditargetkan selesai pada awal Januari. Model ini dipersiapkan untuk direplikasi di daerah lainnya. Di Provinsi Aceh, dari 18 kabupaten dan kota terdampak, 10 wilayah telah mengusulkan pembangunan Huntara, termasuk Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidi Jaya. Warga terdampak juga menerima dana tunggu hunian sebesar Rp600.000 per bulan per kepala keluarga hingga hunian siap ditempati. Kita coba percepat dengan melakukan proses pembangunan ini selama 24 jam. Jadi ini yang kita harapkan supaya benar-benar saudara-saudara kita nantinya yang saat ini masih tinggal di pengungsian, ini bisa dipercepat untuk pindah ke Huntara. Pemerintah daerah sudah menetapkan lokasi titik itu, sudah menetapkan jumlah huniannya, maka tentu saja BNPB, TNI, Polri, Satgas Pembangunan Huntara ini akan bekerja siang malam, tidak tergantung cuaca seperti apa, untuk benar-benar mempercepat proses penyelesaian Huntara ini. Selain pemulihan pasca bencana, pemerintah juga memperkuat tata kelola sumber daya alam melalui penertiban kawasan hutan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto berhasil menyelamatkan uang negara lebih dari 6 triliun rupiah, serta menguasai kembali kawasan hutan seluas lebih dari 4,08 juta hektar yang sebelumnya dikuasai secara ilegal. Dari luasan ini, hampir 897.000 hektar merupakan perkebunan kelapa sawit yang diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk dikelola lebih lanjut melalui Danantara dan PT Agrinas Palma Nusantara. Sementara itu, sekitar 688.000 hektar kawasan hutan konservasi diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dipulihkan fungsinya. Lahan-lahan ini berasal dari ratusan subjek hukum dan tersebar di sejumlah provinsi. Selain penguasaan lahan, Satgas PKH juga mencatat penerimaan negara dari penagihan denda administratif
Kehutanan dan Penyelamatan Keuangan Negara atas perkara korupsi. Total dana yang diserahkan mencapai lebih dari 6,6 triliun rupiah berasal dari denda sektor sawit dan tambang, serta penyelesaian perkara korupsi ekspor minyak, sawit mentah, dan impor gula. Kedepannya potensi penerimaan negara diperkirakan jauh lebih besar. Pada 2026 denda administratif dari kegiatan sawit di kawasan hutan diproyeksikan mencapai 109,6 triliun rupiah, sementara sektor pertambangan diperkirakan menyumbang 32,63 triliun rupiah. Potensi ini menjadi bagian dari penguatan fiskal negara melalui penegakan hukum dan penataan kawasan hutan. Upaya penertiban juga menyasar kawasan konservasi seperti Taman Nasional Tesonilo. Satgas PKH melakukan pendataan penduduk dan fasilitas di dalam kawasan mencakup ribuan kepala keluarga serta sarana pendidikan, kesehatan, dan ibadah. Pemerintah menyiapkan lahan relokasi seluas lebih dari 8.000 hektar. Dengan relokasi tahap awal telah dilakukan terhadap ratusan kepala keluarga dari area perkebunan sawit ilegal. Seluruh langkah ini dijalankan oleh Satgas lintas lembaga yang melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, Kementerian Teknis, serta pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Sinergi ini memastikan pemulihan wilayah terdampak bencana dan penataan kawasan hutan berjalan selaras dengan kepentingan publik.